Selamat berjumpa kembali dalam Bahas Bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang teks ceramah. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah KD 3.5 mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah, serta KD 4.5 menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual sebagai bahan untuk disajikan dalam ceramah. Secara pengertian, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ceramah diartikan sebagai pidato yang dibawakan oleh seseorang di hadapan banyak pendengar mengenai sesuatu hal, pengetahuan, dan sebagainya. Adapun perbedaan ceramah, pidato, dan khotbah dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya adalah unsur-unsur ceramah. Yang pertama adalah adanya penceramah. Penceramah adalah orang yang melakukan kegiatan ceramah. Kemudian ada pendengar atau penerima nasihat-nasihat. Yang selanjutnya adalah materi. Yang selanjutnya adalah media ceramah atau alat yang digunakan untuk menyampaikan materi kepada pendengar. Dan yang terakhir adalah metode. Metode ceramah ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah impromptu, menghafal, membaca naskah. Yang terakhir adalah extemporan. Selanjutnya adalah kebahasan dalam teks ceramah. Yang pertama adalah banyak menggunakan kata ganti orang pertama tunggal dan jamak. Yang kedua adalah banyak menggunakan kata teknis atau peristilahan. Yang ketiga adalah menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat atau argumentasi. Yang keempat adalah menggunakan kata-kata persuasif. Yang kelima adalah memakai kata kerja mental. Dan yang keenam banyak menggunakan kalimat majemuk bertingkat. Kemudian struktur ceramah. Struktur ceramah dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pendahuluan. Pada bagian ini terdiri dari pembuka dan pengantar. Kemudian yang kedua adalah isi ceramah. Terdiri dari inti yang berisi paparan penceramah, pandangan umum, ilustrasi dan materi yang disampaikan. Kemudian yang kedua adalah gagasan, berisi ide besar yang ingin disampaikan kepada pendengar. Dan yang terakhir adalah penutup. Pada bagian penutup ini terdiri dari kesimpulan, ucapan permintaan maaf, serta salam penutup. Selanjutnya adalah langkah-langkah penyusunan teks ceramah. Yang pertama adalah menentukan topik, merumuskan tujuan ceramah, menyusun kerangka teks ceramah, menyusun ceramah berdasarkan kerangka yang sudah dibuat, dan yang terakhir adalah menyunting teks ceramah. Dalam menyusun kerangka teks ceramah, yang harus diperhatikan adalah yang pertama adalah ketiga struktur harus dibuat, baik tahap pembuka, isi, dan penutup. Maksud ceramah harus diungkapkan dengan jelas. Pastikan setiap bagian kerangka memiliki satu gagasan pokok, serta bagian setiap kerangka harus tersusun secara logis dan menyusun ceramah berdasarkan kerangka yang sudah dibuat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.